Ini hanya untuk apa ya? Pemantapan aja ya kalau memang mau belajar Islam. Supaya mantap dulu, tahu Bible itu isinya seperti apa konsepnya. Iya. Nanti mau belajar Islam, nah itu tadi punya keyakinan dulu Allah itu esa, mengakui Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Udah, buka kunci asyhadu, selesai syahadat, baru belajar Islam. Apa gimana? 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 Di Islam tidak ada paksaan, ya. Dan di Islam ada ayat penggalanya begini. Inna dinna indallahil Islam. Jadi agama yang diridhoi di sisi Allah itu hanya Islam. Pernah baca nggak di Bible? Agama yang diridhoi Tuhan atau Allah itu agama Kristen gitu. Ada nggak? Nggak pernah? Nggak ada. Nah terus agama siapa kalau gitu? Tahu. Aku siapa ini? Dan kenapa kita bisa mengakui bahwa Quran itu benar-benar murni firman Allah? Dari mana gitu cara mengakuinya? Dari ayat-ayat di dalam Quran yang dibenarkan oleh sains zaman sekarang. Sains ya. Ada hubungannya gitu. Ayat-ayat Quran ini sudah ditulis 1400 tahun yang lalu. Sains zaman sekarang membenarkan gitu. Contoh, ada ayat di dalam Quran itu Al-An'am 125. Allah Subhanahu wa taala itu akan membiarkan orang-orang yang mau masuk Islam dengan lapang. Tetapi Allah akan membiarkan juga orang-orang yang sesat dengan menjadikan dadanya sesak seperti mendaki langit gitu. Ada kata-kata begitu. Itu maksudnya gimana? Sesak. Pernah naik gunung? Enggak. Nggak pernah? Olahraga aja nyesek. Naik gunung. Kita kalau naik gunung, udara makin tipis makin tebal, makin tipis. Jadi kalau kita makin tinggi naik gunung, kita makin susah bernapas atau makin gampang bernapas? Susah. Nah, susah. Kenapa? Karena oksigen tipis kan. Kapan manusia tahu bahwa ke atas itu oksigen makin tipis? Kalau ke atas. Kapan manusia pertama tahu makin tinggi altitude oksigen makin tipis gitu. Baru di abad ke-17 orang tahu gitu, makin tinggi oksigen makin tipis. Yang nemu tuh ilmuwan namanya Pascal. Tahun 1648. Baru teliti lagi lah masalah oksigen. 1400 tahun yang lalu bisa ngomong kalau mendaki langit dadanya sesak. Dada sesak kan artinya nggak bisa napas ya. Seperti mendaki langit. Jadi makin tinggi ke atas orang akan makin sesak dadanya. Karena apa? Karena nggak bisa napas gitu. Dari mana kalau memang itu karangan Nabi Muhammad? Dari mana Nabi Muhammad tuh tahu kalau makin ke atas orang makin nggak bisa bernapas gitu. Contoh itu, contoh kecil aja. 1400 tahun yang lalu loh. Teknologi belum ada Belum buat ada. ke atas ya. Nah, Pascal aja baru nemuin tahun 1648, abad 17. Ini abad ke-7. Beda 1000 tahun bedanya. Baru orang tahu bahwa kalau naik ke atas itu orang makin sulit bernapas. Oke lah, bangsa Nepal ya, yang hidup di dataran tinggi ya. Mereka mungkin sudah terbiasa bernapas dengan ketinggian mungkin antara 10.000, 15.000 atau 20.000 lah kaki yang ketinggian. Tapi kalau udah di atas 25.000 kaki, orang udah susah bernapas. Dia pasti butuh oksigen gitu. Nah kita apalagi nggak pernah naik gunung, nggak pernah olahraga. Baru naik tangga berapa ini udah ngos-ngosan gitu. Iya lagi. Ini naik gunung yang 20.000 kaki, orang udah mulai susah bernapas. Tahu dari mana tuh? Quran. Kalau bukan yang di atas, yang memberikan atau menurunkan. Iya betul sih. Itu caranya mengukur, salah satu cara untuk mengukur benar nggak Quran itu firman Allah. Dan masih banyak yang lain.